Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aindian Siti Nurjanah dengan NIM 1204040007 dari kelas PMI 5A. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil observasi saya mengenai analisis dampak dan manfaat lembaga keuangan BMT Darut Tauhid. Di sini tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pengembangan ekonomi umat yang diampu oleh dosen pertama yaitu Bapak Haji Dedang Kuswana dan dosen kedua itu Ibu Putri Diesi. Nah, di sini saya ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada pengertian BMT, lalu visi misi, tujuan dan sifat BMT, lalu ciri-ciri BMT dan produk BMT itu tersendiri. Sekarang akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian dari BMT. Baitul Mal Watanmil atau BMT ini terdiri dari dua istilah, yaitu yang pertama Baitul Mal dan yang kedua itu Baitul Tanwil. Nah, Baitul Mal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sodako. Nah, lalu yang kedua itu Baitul Tanwil. Nah, Baitul Tanwil ini sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Baitul Mal ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebelum itu belum ada lembaga yang berdiri sendiri dan terpisah. Baitul Mal ini belum berdiri sebagai lembaga ekonomi tersendiri hingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab atas asal usul seorang ahli fikih yang bernama Walid bin Hisam sejak saat itu, dan pada periode selanjutnya sampai pada dinasti Abbasiyah dan Umayyah, Baitul Mal ini menjadi lembaga yang penting bagi negara. Meski tidak semua sumber uang negara dimiliki oleh Baitul Mal, namun bisa dikatakan Baitul Mal ini merasuki banyak hal, mulai dari pengumpulan zakat, pajak, ghanimah, hingga penanggulangan untuk pembangunan jalan, pembayaran tentara dan pejabat pemerintah, serta pembangunan fasilitas sosial lainnya. Lalu yang kedua akan membahas mengenai visi, misi, tujuan, dan sifat dari BMT itu tersendiri. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan juga sejahtera dengan mengembangkan usaha BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Lalu misi dari BMT adalah mengembangkan BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhati-hatian sehingga dapat terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat dan damai juga sejahtera. Lalu tujuan dari BMT adalah mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Lalu selanjutnya ada sifat BMT. Nah, BMT ini bersifat usaha bisnis mandiri, dikembangkan juga secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek Baitul Mal ini dikembangkan untuk kesejahteraan anggota, terutama dengan penggalangan dana jiswab atau zakat, infak, sedekah, wakaf, dan yang lainnya. Seiring dengan penguatan kelembagaan BMT. Asas dan landasan BMT. Nah, BMT berasaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 serta berlandaskan kepada prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan atau kafah, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Dalam melaksanakan usahanya, BMT ini berpegang teguh kepada prinsip utama, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme, dan istiqomah. Nah, lalu ada fungsi dan peranan dari BMT sendiri. Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT ini berfungsi dan berperan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi anggotanya, kelompok anggota muamalat, dan daerah kerjanya. Yang kedua ada meningkatkan kualitas SDI atau sumber daya insani. Anggota di sini menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh
tangguh dalam menghadapi persaingan global. Nah, lalu yang ketiga ada menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lalu yang keempat ada menjadi peranan keuangan atau finansial intermediary antara aginia sebagai sohibul mal dengan duafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Selanjutnya lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai ciri-ciri BMT. Ciri-ciri BMT ini terbagi menjadi dua, yang pertama ciri-ciri utama, yang kedua ciri-ciri khusus. Untuk ciri-ciri utama BMT yang pertama, berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi yang paling banyak untuk anggota dan masyarakatnya. Lalu yang kedua, bukan lembaga sosial tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyafuran dana zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak. Yang ketiga, ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya. Lalu yang keempat itu milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perorangan atau orang dari luar masyarakat. Nah, lalu untuk ciri khusus BMT yang pertama itu staf karyawan BMT bertindak aktif, proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Lalu yang kedua itu ada kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sebagai kebutuhan pasar. Lalu yang ketiga, BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Nah, yang keempat ini, manajemen BMT adalah seorang profesional Islami. Terbukti bahwa setiap tahun buku yang diterapkan maksimal sampai pada bulan Maret berikutnya. BMT ini akan menyelenggarakan musyawarah anggota tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawarahan tertinggi, lalu juga aktif menjemput bola, berprakarsa kreatif, inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya sebagai bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak. Lalu ada berpikir, bersikap, dan bertindak yang ahsanu amala, lalu berorientasi kepada pasar, bukan kepada produk. Meskipun produk menjadi penting, namun pendirian dan pengembangan BMT ini harus senantiasa memperhatikan aspek pasar, baik dari sisi lokasi serta lingkungan bisnisnya. Lanjut ke pembahasan yang keempat atau yang terakhir mengenai produk BMT Darut Tauhid. Yang pertama ada simpanan sirela, yang kedua ada simpanan lembaga, yang ketiga ada simpanan pendidikan. Ini seperti tabungan untuk persiapan masuk sekolah. Penarikannya itu hanya bisa dilakukan menjelang pendaftaran sekolah atau daftar ulang sekolah. Nah, setoran minimalnya itu adalah 50.000. Nah, memperoleh hak untuk mendapatkan kesempatan pinjaman Qardul Hasan dengan keperluan biayaan sekolah untuk anggotanya itu, dan juga berhak mengajukan pembiayaan merubah atau alat sekolah. Lalu anggotanya ini berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bantuan alat sekolah dari BMT Darut Tauhid bila mana ada program bantuan dari BMT Darut Tauhid ini. Nah, ada juga biaya ADM sebesar 10.000 yang dibayarkan di akhir masa setoran. Nah, lalu yang keempat ada simpanan walimah. Ini seperti tabungan untuk persiapan pernikahan. Lalu selanjutnya ada simpanan haji. Nah, ini itu merupakan tabungan untuk persiapan haji. Nah, setoran tabungan awalnya itu sebesar Rp100.000. Nah, setoran rutinnya itu harus setiap bulan. Nah, apabila saldo sudah mencukupi, akan dibantu proses pengurusan pendaftaran haji oleh BMT Darut Tauhid. Nah, setiap anggotanya ini akan mendapatkan merchandise. Nah, lalu yang selanjutnya ada simpanan kurban. Nah, ini tuh tabungan untuk persiapan ibadah kurban. Setoran pertamanya itu minimal 50.000. Nah, setoran per bulan disesuaikan dengan target nilai hewan kurban yang akan dibeli nanti. Nah, ada juga biaya ADM sebesar 25.000 yang dibayarkan di akhir masa setoran atau ketika pengambilan tabungan atau hewan kurban. Nah, setiap anggotanya ini berhak mendapatkan kantung plastik dari BMT Darut Tauhid untuk keperluan pembagian daging kurbannya. Lalu yang ketujuh ada simpanan Idul Fitri. Nah, ini tuh tabungan untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri. Penarikannya itu hanya bisa dilakukan 1 minggu sebelum tanggal 1 Syawal. Untuk setoran awalnya itu minimal 50.000. Nah, setiap anggotanya itu berhak mengajukan pembiayaan merubah munggahan dan syawalan. Nah, ada juga biaya ADM sebesar 10.000 yang dibayarkan ketika akhir masa setoran atau pada masa pengambilan tabungan. Lalu yang terakhir ada simpanan berjangka atau deposito.
Dengan adanya BMT ini dan juga beberapa produk-produk dari BMT ini, masyarakat amat sangat banyak sekali yang terbantu, mulai dari karena ada yang pinjaman dan simpanan dan juga lain-lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.